Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Andi mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu kita melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Kafirun. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mulai mengenal sekilas tentang surat Al-Kafirun. Masih ingat semuanya apa artinya surat Al-Kafirun? Pasti masih ingat. Ya, betul, yaitu orang-orang kafir. Masih ingat di mana turunnya? Iya, betul, turunnya di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Kemudian urutannya keberapa? Ya, betul sekali, 109. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Pak Andi ingin memberitahu bahwa saat ini kita akan mempelajari tentang satu, yaitu sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita akan membahas tentang garis besar isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, kita akan bahas keutamaan kalau kita membaca surat Al-Kafirun. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita membaca dulu surat Al-Kafirun bersama-sama dengan bacaan yang baik dan benar. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah dulu. Ya, kita lihat dulu teksnya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita baca juga artinya ya. Artinya apa sih surat Al-Kafirun itu ayat per ayatnya? Yuk kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, atau katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, katakanlah saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya bukan pula penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, itu surat Al-Kafirun dan artinya. Sekarang kita masuk ke
sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Pada kesempatan kali ini Pak Andi akan menampilkan salah satu gambaran singkat, yaitu film singkat kaitannya dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Pak Andi akan sisipkan sedikit. Nah, kemudian nanti Pak Andi akan lanjutkan dengan penjelasan dari Pak Andi. Ya, kita lihat. Dear Lovalila, dulu kaum Quraisy membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam, ya dear. Anak-anakku semuanya, setelah kita lihat dari video yang sudah Pak Andi tampilkan tadi, ya, menunjukkan bahwa surat Al-Kafirun itu turun ketika saat itu kafir Quraisy itu sudah merasa kewalahan, ya, sudah merasa kewalahan untuk menentang atau menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Saat itu kafir Quraisy sudah menawarkan kekayaan kepada Nabi Muhammad, menawarkan kedudukan kepada Nabi Muhammad, menawarkan wanita kepada Nabi Muhammad. Semuanya ditolak oleh Rasulullah. Ya, bahkan sebelumnya juga Nabi Muhammad sudah sering diancam, sering disiksa supaya menghentikan dakwahnya kepada orang-orang Mekah saat itu. Akan tetapi Nabi Muhammad terus berjalan, terus melanjutkan dakwahnya. Kemudian kafir Quraisy berputar otaknya, caranya gimana ya supaya dakwah Nabi Muhammad itu bisa berhenti. Akhirnya mereka memutuskan dikasih kekayaan aja. Nabi Muhammad minta kekayaan seberapa kita kasih. Nabi Muhammad menolak. Kemudian ditawari kedudukan, kita jadikan orang terhormat di tengah-tengah kalangan kita. Nabi Muhammad juga menolak. Kita tawari wanita manapun yang dia pilih kita akan berikan. Akhirnya Nabi Muhammad tidak tergoyahkan, tetap terus berdakwah. Akhirnya karena berbagai upaya, cara kafir Quraisy itu tidak berhasil, maka muncullah ide, yaitu penawaran untuk beribadah selama 1 tahun gantian. Ya, saat itu ada salah satu tokoh kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Mughirah, mempunyai ide. Salah satunya saat itu tokoh yang terpandang, tokoh yang kaya juga, tokoh yang punya pengaruh yang besar saat itu, menawarkan, wahai Muhammad, gimana kalau seandainya kita mengajukan penawaran, kita mengajukan negosiasi supaya kita itu sama-sama enak. Ya, jadi kamu beribadah setahun wahai Muhammad, dan kami juga akan ikut ibadah kamu. Kemudian nanti gantian, 1 tahun berikutnya gantian kamu dan pengikutmu mengikuti ibadah kamu. Bagaimana? Nah, Nabi Muhammad juga mengatakan dengan tegas, saya berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Dan saat itu juga turunlah malaikat Jibril membawa suatu surat, yaitu surat Al-Kafirun, dan
diminta Nabi Muhammad untuk membacakannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Akhirnya dengan tegas Nabi Muhammad menolak tawaran apa yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Nah, itulah sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad pun menyampaikan di khalayak ramai kafir Quraisy dan mengatakan atau membacakan surat Al-Kafirun dengan lantang. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih, sampai ayat yang terakhir di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy saat itu. Nah, jadi itu ya anak-anak semuanya, Nabi Muhammad mendapatkan satu surat yang menegaskan bahwa tidak akan pernah Nabi Muhammad itu mengikuti ajaran mereka. Bahkan mereka dalam satu riwayat dikatakan sampai ya udah tidak usah 1 tahun, sebentar aja mengusap Tuhan kami, mengusap di bagian kepala Tuhan kami, nanti gantian. Nah, Nabi Muhammad tetap tidak mau, karena ini adalah urusan keyakinan atau akidah. Itu ya anak-anak semuanya, insya Allah kalian mendapatkan pemahaman yang anak-anak semuanya. Berikutnya Pak Andi akan sampaikan kandungan, garis besar kandungan dari surat Al-Kafirun. Nah, Pak Andi punya 3 garis besar kandungan yang ada dalam surat Al-Kafirun ya, seperti yang sudah tertulis dalam buku paket kalian. Yang pertama adalah bahwa surat Al-Kafirun itu berisi kandungan yang pertama tentang sikap seorang muslim harus tegas apabila ada orang lain, ada orang yang ingin mengganggu keyakinan kita, ada orang lain yang ingin mengusik keimanan kita dengan cara menawari supaya ikut agama mereka. Jadi seorang muslim harus tegas ya, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita mengikuti ibadah mereka. Yang kedua kandungan dari surah Al-Kafirun adalah kita harus mempunyai sifat toleransi ya, toleransi terhadap agama lain, menghormati agama lain yang sedang melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Dan yang ketiga, setelah kita mempunyai sikap saling menghormati, yang ketiga tentunya kita tidak boleh mengejek, menghina terhadap keyakinan amal ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kita tetap harus menghormati ya. Itu kandungan 3 kandungan dari surat Al-Kafirun. Jadi anak-anak semuanya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ada saudara kita, tetangga kita yang ada atau yang mempunyai keyakinan yang lain daripada kita atau non-muslim, kita harus menghormati, tidak mengejek dan tidak menghina. Itu ya anak-anak semuanya, semoga paham semuanya. Anak-anak semuanya, marilah kita lanjutkan dengan pembahasan keutamaan membaca surat Al-Kafirun. Nah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika melaksanakan sholat subuh, sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh atau sholat qobliyah, itu Nabi sering membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dan begitu juga saat maghrib atau sholat sunnah setelah sholat maghrib, Rasulullah juga membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu berarti surat Al-Kafirun itu mempunyai keistimewaan.
Di antaranya bahwa kalau kita membaca surah Al-Kafirun itu akan menambah pondasi keimanan kita, bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, akan meningkatkan keimanan kita. Nah, itu diantaranya salah satu keutamaannya ketika kita membaca surat Al-Kafirun. Makanya Iblis mengatakan bahwa surat yang ditakuti itu adalah surat Al-Kafirun, karena memang surat itu akan membebaskan seorang dari kemusyrikan. Dan diantaranya keutamaan yang lain bahwa ketika kita membaca surat Al-Kafirun itu, ada yang mengatakan itu seperti halnya membaca seperempat Al-Quran pahalanya ya. Nah, itu anak-anak semuanya pelajaran kita kali ini. Berikutnya jangan lupa ya, setelah ini kalian Pak Andi kasihkan pemantapan tentang surah Al-Kafirun, yaitu di buku paket kalian, yaitu halaman keempat. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian halaman kelima kalian kerjakan di pilihan gandanya dan Romawi 1. Nanti Romawi 2, Romawi 1 itu pilihan ganda, Romawi 1 dan Romawi 2. Pak Andi, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.